Halo, kita ketemu di kuliah pengganti akses teknik irigasi secara asinkron. Hari ini kita akan membicarakan sedikit mengenalkan tentang hidroponik. Jadi hidroponik itu kalau dari arti bahasanya itu hidro itu air ya, ponos itu kerja. Jadi hidroponik itu pengerjaan atau pengelolaan air sebagai media tumbuh tanaman dan tempat mengambil unsur hara yang diperlukan pada budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi yang penting bagi pada hidroponik itu adalah dia tidak menggunakan tanah sebagai media tanam. Kadang-kadang dia ada memang medianya itu langsung di air, kadang-kadang dia ada media tapi selain tanah. Kenapa pakai hidroponik gitu? Karena hidroponik itu bersih. Jadi kadang Anda lihat kan misalkan di supermarket itu ada dijual sayur sama hidroponiknya sekalian. Jadi dia bersih, nggak kecampur dengan tanah atau bahkan mungkin kotoran ya. Tidak ada masalah berat. Jadi energi tertinggi yang diperlukan pada pekerjaan pertanian itu adalah olahan tanah. Hidroponik nggak ada. Air dan pupuk sangat efisien. Jadi karena uh, semuanya itu diatur, air dan pupuknya diatur, tidak tergantung musim. Dia diusahakan biasanya diusahakan di tempat yang ternaung gitu ya, kualitas produksi tinggi, karena semuanya air, pupuk itu semuanya diatur, jadi kualitas produksinya bisa tinggi, produktivitasnya juga tinggi dan mudah diseleksi dan dikontrol. Kemudian bisa diusahakan di lahan sempit. Jadi hidroponik itu bisa bertumpuk-tumpuk, gitu. Nggak cuma satu lahan itu, luasan itu yang ditanami, tapi bisa ditumpuk di atasnya juga ada hidroponiknya. Ada tanaman yang lain, ada beberapa sub gitu. Nah ini kita bicarakan sekarang tekniknya, macam-macam hidroponik. Nah hidroponik itu kalau tadi sudah saya singgung sedikit, berdasarkan medianya ada yang menggunakan air sebagai media. Nanti kita akan mengenal ada NFT sama FHS. Kemudian ada hidroponik yang menggunakan media bukan air, tapi juga bukan tanah. Yang jelas dia media yang porus, dia bisa nyimpan air. Contohnya ada pasir, kemudian serbuk kayu, serbuk arang. Biasanya yang paling sering digunakan itu arang sekam. Nah, kalau dari cara pemberian larutan nutrisinya, ada hidroponik yang itu bersirkulasi, ada yang tidak sirkulasi. Ini kita jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada NFT. NFT atau Nutrient Film Technique. Jadi pada NFT itu tanaman ditanam di semacam talang. Kemudian talang itu dialiri air yang tipis. Jadi kalau di sini kelihatan ini talangnya ada tanamannya, kemudian air itu ngalir dari tangki larutan nutrisi, dipompa, kemudian masuk ke sini, dia di akar tanaman ini dia cuman tipis saja. Jadi dia muter. Makanya dia disebut sirkulasi. Dan dia tumbuhnya di media air. Tidak ada media yang lain di sini, akar tanamannya dipegang oleh rock wool misalkan. Nah, contohnya Anda bisa temukan di lab Fisika Hayati. Kalau Anda praktikum Fisika Hayati, kita pakai hidroponik yang NFT ini. Nah, ini contohnya, gambar-gambarnya seperti ini.
tanamannya dipegang oleh wadah ini, kemudian kita kasih rock wool di dalamnya. Ini tangki larutan nutrisinya, dia disirkulasi ke sana, kemudian jatuh lagi ke sini. Ini penampakan nikelnya, penampakan yang dari lebih jelasnya. Untuk NXT ini ada beberapa syarat. Jadi dia kemiringan talangnya harus seragam. Terus kecepatan kontraknya tidak boleh terlalu tinggi. Jadi lebar talangnya harus cukup untuk tempat akar. Sakalanya harus rata. Kemudian larutan nutrisinya disirkulasikan secara berkala. Jadi biar airnya ada terus di talang dan tanamannya mendapat nutrisi yang cukup dari air. Tapi dia punya beberapa minus, misalnya untuk suplai listrik terus minus. Jadi dia harus ada listrik yang untuk sirkulasi. Kemudian kalau satu sakit, semua sakit. Jadi karena airnya itu bersirkulasi, jadi mudah sekali dia menular, misalkan dari jamur atau virus atau bakteri itu yang nyerang, maka semua akan kena. Berikutnya ini ada FHS atau floating hydroponic system. Ini hidroponiknya diapungkan. Jadi ada styrofoam gitu. Terus yang dilubangi, tanamannya ditaruh di lubang-lubang itu, kemudian styrofoam itu diapungkan di bak atau kolam yang berisi nutrisi. Ya, gambarnya seperti ini ada styrofoam, tanamannya dijepit di styrofoam, terus ditaruh di larutan nutrisi. Nanti larutan nutrisinya ini bisa diganti pada waktu-waktu tertentu, misalkan secara ini ya, secara berkala menurut waktu atau mungkin dicek ininya, dicek kandungan nutrisinya. Nah ini bentuknya yang sering seperti ini. Ini ada styrofoamnya, kemudian dia sayurannya dijepit-jepit, tanaman dijepit-jepit. Di dalamnya ini berisi larutan nutrisi seperti ini. Ini larutan nutrisi. Nah, ini kalau panen dia diangkat seluruh. Diangkat seluruh. Seluruh styrofoamnya diangkat untuk panen. Ini juga mungkin dalam skala kecil bisa seperti ini, baskom begitu. Larutan nutrisinya bisa diganti secara berkala. Berikutnya itu adalah hidroponik substrat. Kalau rencana mengganti baterai, kapan Pak? Kira-kira bisa? Hidroponik substrat itu metode budidaya di mana akar tanaman tumbuh pada media porus. Media porus tapi selain tanah. Nah, medianya ini dialiri larutan nutrisi. Jadi tanaman mendapatkan nutrisi tidak dari tanah tapi dari air. Jadi di kondisi di media itu diyakinkan dia ada nutrisi, air, nutrisi dan oksigen itu cukup. Jadi di dalam media porusnya itu diatur ya. Jadi airnya juga tidak boleh terlalu banyak memenuhi pori dari media. Nah ini contohnya, ini ada media arang sekam, ini rock wool. Nah ini di sini, ini biasanya arang sekam. Ini yang arang sekam, ini sabut kelapa. Pada hidroponik substrat, media tanamnya harus dapat menyerap dan mengantarkan air, jadi airnya harus bisa lewat di situ, tapi dia tidak mempengaruhi pH air. Jadi pH airnya benar-benar tergantung dengan nutrisi.
tidak berubah warna dan tidak mudah lapuk. Ada media tanam yang organik, ada media tanam yang tidak organik. Nah, untuk hidroponik substrat, cara pemberian airnya itu ada 2. Jadi dia bisa pakai irigasi tetes, bisa juga pakai sang surut. Ini salah satu penjelasannya tentang ebb and flow atau sistem pasang surut pada hidroponik substrat. Jadi hidroponik substrat itu kan tanamannya ada di pot dan ada medianya di pot itu. Nah, potnya itu berlubang di bawahnya. Kemudian ada suatu tempat, mungkin bak atau apa gitu yang berisi air. Berisi larutan nutrisi. Nah, potnya itu ditaruh di larutan nutrisi. Nah, larutan nutrisinya itu kadang-kadang digenangkan, kadang-kadang dikeringkan. Jadi dia tidak disiramkan airnya, tapi dibiarkan merembes dari bawah secara kapiler. Nah, itu dilakukan secara berkala. Jadi kadang-kadang potnya itu ditaruh di bak, kadang-kadang diangkat. Atau larutan nutrisinya itu digenangkan, digenangkan, gitu. Jadi bisa secara manual, bisa secara otomatis, bisa pakai timer atau pakai sensor. Jadi jika lengasnya sudah cukup, maka air di bak itu bisa dikeluarkan. Nanti kalau sudah lengas tertentu di medianya, dia diisi kembali baknya. Ini gambarannya seperti ini. Jadi ini bak, terus ini potnya ini berlubang-lubang di bawahnya. Ini tanaman yang tumbuh di suatu media non tanah. Nah, airnya ini tangkinya di luar, tapi dia dialirkan secara berkala. Nanti dialirkan, airnya mulai rembes. Nanti kalau sekiranya sudah cukup, alirannya ke sana dihentikan. Ini yang di sini dibuka supaya larutannya keluar. Nah, ini contohnya. Ini potnya di dalam sini. Ini larutan nutrisinya di bawah, tangki larutan nutrisinya. Bak yang putih transparan ini kadang-kadang berisi air, kadang-kadang dikeluarkan. Ini juga seperti ini. Ini juga. Ini ada namanya, ini ebb and flow-nya. Lari. Ini sering kita temui pada tanaman-tanaman yang kadang di hotel-hotel, di perkantoran, di bandara. Itu kan ada tanaman yang hiasan. Itu tanaman sewaan. Namanya sewaan. Jadi dia setiap berapa hari secara berkala dia dikembalikan, diganti di tempat yang menyewa. Kemudian di situ di tempat yang menyewa itu dia ditaruh di rak seperti ini dan di bawahnya dialiri aliran nutrisi supaya dia terisi kembali, airnya meresap kembali ke dalam pot. Nanti kalau sudah sehat selama beberapa hari dia gantian. Ini peluang usaha ini. Nah, ada satu hal lagi, bukan hidroponik ya, sebagai tambahan pengetahuan, namanya aeroponik. Aeroponik itu cara bercocok tanam di mana akar tanaman tergantung di udara. Jadi dia nggak ada medianya, dia nggak untung. Ini hampir sama seperti FHS ya cara ininya. Jadi ini adalah styrofoam, tanamannya dijepit di styrofoam,
Nah, akarnya dibiarkan menggantung. Terus di sini disemprot sama larutan nutrisi. Jadi akar tanamannya itu disemprot sama larutan nutrisi. Nanti kelebihannya dia akan keluar ke drainase, kembali ke penyemprot ini. Jadi disemproti terus-terusan. Nah, ini yang bawah. Jadi akarnya gantung. Ini juga akarnya gantung. Ini di bawah disemprot. Ini kayak ada 2 papan styrofoam gitu yang dia diletakkan secara saling menyangga gitu. Nah, di bawahnya ini disemprot. Ada sprinklernya ke atas gitu yang semprot ke akar tanaman. Ini ada ditemui di misalkan perusahaan yang bikin keripik kentang ya, yang keripik kentang itu harus berukuran tertentu dia supaya bisa masuk mesin. Jadi tanaman ini satu set akar ini dia harus hanya boleh memproduksi jumlah kentang tertentu, misalkan hanya boleh 6 atau 7 atau 8. Nah, kalau kelebihan itu yang lain dipotong. Supaya apa? Supaya ukurannya sama. Itu nggak bisa kita kerjakan di tanah. Hanya bisa di akar yang gantung. Pak, ada pindah. Sedikit tambahan tentang rumah kaca. Karena biasanya hidroponik, aeroponik itu ditanam di rumah kaca atau greenhouse. Dan jadi rumah kaca ini, rumah kaca kita, rumah kaca yang ada di tropis itu berbeda dengan yang di daerah subtropis. Kalau di daerah subtropis, dia melindungi tanaman dari cuaca dingin yang tidak memungkinkan untuk hidup kalau misalkan musim dingin. Jadi dia di rumah kaca. Nah, di rumah kaca itu terjadi efek rumah kaca sehingga temperatur di dalam rumah kaca itu lebih tinggi. Tapi di daerah tropis rumah kacanya tidak berfungsi seperti itu. Biasanya rumah kacanya tidak sepenuhnya kaca. Sisi samping dindingnya itu masih bisa terbuka sehingga memungkinkan ventilasi. Karena malah supaya enggak terlalu panas. Jadi ventilasinya harus bagus. Kiri kanannya dindingnya itu screen, bukan glass. Yang berlubang-lubang ya, sehingga bisa ventilasi. Bukan kaca yang dia malah bikin tambah panas. Jadi kaca itu di atas untuk melindungi tanaman dari curah hujan langsung. Sama kiri kanannya screen untuk melindungi dari serangan hama, terus supaya nggak tertular hewan-hewan terbang itu masuk ke wilayah dalam rumah kaca. Kadang-kadang rumah kaca itu dinginkan dengan evaporatif cooling, dengan misting, jadi disemprot supaya dingin. Kadang-kadang memang dikasih pendingin. Untuk bentuk rumah kaca ada banyak. Kalau rumah kaca ini yang bentuknya seperti biggie bag. Nah, ini di dalamnya, dalam rumah kacanya. Nah, kalau tropis biasanya bentuknya seperti ini, namanya atap monitor. Jadi di samping ini screen yang memungkinkan udara masuk. Nanti udara panas, karena ini ada efek rumah kaca dan neraca energi di dalam sini. Energi matahari semuanya masuk, tapi energi gelombang panjangnya bisa keluar, tapi gelombang pendeknya nggak bisa keluar. Jadi dia di kaca ini mantul kembali. Jadi di sini panas. Nah, udara yang panas itu kerapatannya rendah, jadi dia naik, terus dia keluar. Jadi atap monitor itu seperti ini. Ini ada seperti tumpuk begitu di antara atap yang di bawah dengan di atas ini. Ada
ada jaraknya, dan jaraknya itu juga screen, jadi dia bisa keluar. Nah, udara panasnya keluar, nah karena udara panasnya naik dan keluar, maka ada udara dingin yang bisa masuk lewat dinding samping. Ini ciri dari greenhouse dari greenhouse di tropis. Nah, di dalam hidroponik, apa sih pentingnya irigasi? Yang jelas irigasi itu memberikan air, dia memenuhi kebutuhan air bagi tanaman. Nah, di samping itu, air itu juga memberikan nutrisi. Karena nutrisi nggak diperoleh dari tanah, jadi dia hanya diperoleh dari air, maka irigasi menjadi sangat penting. Nah, salah satunya karena di hidroponik itu irigasi tidak hanya memberikan air, tapi juga nutrisi. Dia harus efisien, karena airnya ini air mahal ya, air yang mengandung nutrisi dengan jumlah tertentu. Kemudian kualitasnya juga harus diperhatikan. Jadi, harus air yang benar-benar bersih dan tidak sedimen, tidak ada lumut. Dia harus bersih dan hanya air dan nutrisi saja. Kemudian kalau hidroponik substrat, penyiramannya di irigasi tetesnya itu harus tepat. Jadi jumlahnya nggak boleh berlebih karena nggak boleh terbuang. Air nggak boleh dibuang karena itu air yang mengandung nutrisi. Jadi kalau kebuang bukan cuma air tapi nutrisi. Nggak terbuang.